Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Perkenankan, nama saya Nathaniel Papalangi, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Atmajaya Makassar. Jadi video ini dibuat ya sebagai salah satu bagian dari portofolio pembelajaran untuk memenuhi sebagian dari persyaratan sertifikasi dosen ya. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk membahas atau menjelaskan salah satu mata kuliah yang kami asuh, yaitu komunikasi bisnis. Ya. Komunikasi bisnis ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan kepada mahasiswa ya, bagaimana melakukan komunikasi dengan baik ya, terutama pada saat terjun ke dunia bisnis ya. Jadi ya, sehingga penekanan dari mata kuliah ini kami memberikan ada satu poin yang kami tekankan, yaitu namanya presentasi bisnis. Jadi mahasiswa kami tugaskan untuk mencari materi-materi menyangkut presentasi bisnis untuk dipresentasikan di hadapan mahasiswanya. Ya, jadi mahasiswanya memberikan penilaian dari penampilan mahasiswa yang membawakan presentasi bisnis. Yang dilihat di sini bagaimana mereka cara berkomunikasi, bagaimana mereka menyampaikan komunikasi itu dengan artikulasi yang benar, kecepatan, nada, dan irama suara mereka, sehingga bisa lebih dimengerti oleh orang lain yang mendengarkan presentasi itu. Jadi ya, dalam komunikasi ini, di awal-awal komunikasi, materi dari komunikasi ini kami ajarkan, yaitu bagaimana bentuk komunikasi bisnis itu. Jenis komunikasi, ada yang namanya komunikasi verbal dan ada komunikasi non verbal. Kemudian kami lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ya. Mahasiswa kami ini adalah calon manajer. Tentu komunikasi interpersonal ini sangat membantu mereka pada saat menjadi pimpinan di sebuah perusahaan. Lewat komunikasi interpersonal inilah mereka bisa mampu memotivasi bawahannya. Ya. Jadi mereka belajar komunikasi interpersonal. Kemudian juga ada bagian, kita lanjut pada bagian yang berikutnya, adalah komunikasi lintas budaya. Dalam era globalisasi sekarang ini ya, tentu tidak tertutup kemungkinan kita akan berbaur dengan segala macam lapisan masyarakat di seluruh dunia ini. Jadi pada saat kita melakukan komunikasi, kita harus mengerti budayanya seseorang ya. Kemudian kami juga sampaikan bagaimana merencanakan, menyusun dan merevisi sebuah pesan bisnis sebelum disampaikan kepada orang lain. Kami juga belajar bagaimana mahasiswa kami melakukan wawancara kerja ya, serta bagaimana mereka menyusun laporan yang baik dan benar. Itu adalah materi dari komunikasi tersebut ya. Nah, kemudian ya, tentu mata kuliah ini menurut
rencana pembelajaran semester ya tentu ada capaian pembelajaran ya. Ada capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi bisnis dan peranannya dalam organisasi. Ya, itu capaian pembelajaran yang pertama. Capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi interpersonal dan wawancara dalam konteks bisnis ya. Jadi karena komunikasi di sini ya kita lebih terfokus pada kegiatan bisnis yang memerlukan proses komunikasi ya. Mahasiswa mampu mengelola komunikasi dalam kelompok kecil maupun dalam rapat bisnis. Bagaimana kita mengelola komunikasi dalam sebuah rapat sehingga rapat itu bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Mahasiswa kami ajarkan itu. Ya. Kemudian capaian pembelajaran yang berikutnya adalah mampu merencanakan dan menyajikan presentasi yang efektif ya. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa kami lebih menekankan pada proses presentasi. Ya. Kemudian tujuan ya itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaan kuliah ya kami menggunakan pendekatan yang berfokus pada mahasiswa. Bagaimana proses perkuliahan itu mahasiswa yang lebih aktif. Jadi jangan mendengar dari dosennya saja, tapi mahasiswa harus aktif. Yang kita kenal namanya student centered learning ya. Ini sudah diterapkan pada kurikulum Sendato kurikulum apa itu ya. Dengan model ada juga model studi kasus ya. Mahasiswa mencari studi kasus dari internet maupun media sosial lainnya ya untuk dibahas ya. Ya. Nah, tentu ini kami maksudkan untuk lebih mendorong mahasiswa ini lebih mencintai mata kuliah ini. Kalau dia mencintai mata kuliah ini, tentu mereka akan lebih aktif, lebih rajin untuk belajar. Ya. Nah, kemudian metode pembelajaran ya, yang kami gunakan ya tentu ada ceramah interaktif ya, ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, ada presentasi dan ada analisis studi kasus. Mahasiswa kami berikan tugas untuk mencari kasus-kasus ya untuk dibicarakan secara bersama dalam kelas, mencari jawaban dari permasalahan yang muncul dalam proses komunikasi yaitu. Kemudian ya penilaian kaya, tentu ada penilaian yang kami berikan ya. Ya kami memberikan penilaiannya yaitu misalnya kehadirannya 10% kehadiran. Kemudian tugas perorangan dan kuis kami berikan bobot 15%. Tugas kelompok dan presentasi kami berikan bobot 30%. Ya, karena tentu harapan kami supaya mahasiswa kami setelah mempelajari komunikasi itu mereka mampu untuk melakukan presentasi dengan baik, bisa tampil di depan umum ya. Kemudian ada ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 25%. Demikianlah gambaran dari mata kuliah yang kami ajarkan yaitu komunikasi bisnis. Selanjutnya kami akan masuk pada video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai perkuliahan ya, mungkin silakan Anda isi absen online ya. Ya, silakan isi absen online-nya. Ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai ya. Mata kuliah yang saya ajarkan ini adalah komunikasi bisnis ya. Ya, karena kebetulan ini adalah pertemuan pertama kita ya, dan dalam RPS ini adalah merupakan bab pertama ya.
Kalau Anda lihat buku wajibnya, ya buku wajibnya yaitu bab pertama yaitu memahami komunikasi bisnis ya. Iya. Sebelum kita lanjut ya, mungkin saya bisa tanya ya sama adik-adik, kira-kira manfaat apa yang Anda peroleh untuk belajar komunikasi bisnis ini? Dengan Anda mengetahui manfaat, tentu Anda bisa lebih termotivasi kan? Sesuatu yang bermanfaat kan membuat kita lebih termotivasi ya. Ya, mungkin ada memberikan apa kira-kira manfaat? Begini ya, apa manfaatnya deh? Meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya. Mungkin ada lagi yang lain. Mungkin mempermudah koordinasi Pak. Ya, kita lebih mudah berkoordinasi dengan adanya komunikasi yang baik ya. Iya. Kita tahu ya bahwa komunikasi bisnis ini ya, kalau ada ini kan jurusan manajemen ya. Iya. Apa itu? Tentu belajar yang namanya marketing ya. Iya, marketing ini adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Ya, terkait dengan mata kuliah ini, keinginan dan kepuasan itu bisa diciptakan lewat proses marketing, proses komunikasi. Apa itu proses komunikasi yang bisa menciptakan keinginan dan kebutuhan itu? Apa? Lewat marketing. Ya, marketing yaitu apa? Apa yang marketing itu? Bisa dari dulu. Yaitu apa? Proses apa yang ada pada iklan, apalagi itu kan proses marketing bisa menciptakan, makanya ada iklan di mana-mana, lewat presentasi juga kan. Itu yang kita pelajari ya. Ya, jadi kita belajar ini terutama keterkaitan dengan jurusan Anda yaitu manajemen ya. Bagaimana Anda menciptakan keinginan kebutuhan itu lewat proses komunikasi, itu salah satu bagian ya. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian komunikasi bisnisnya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian membedakan komunikasi verbal dan komunikasi non verbalnya, menjelaskan proses terjadinya komunikasi, bagaimana itu komunikasi bisa terjadi. Kemudian mengidentifikasi munculnya sebab-sebab munculnya kesalahpahaman dalam proses komunikasi ya. Yang kesalahpahaman ini biasa kita sebut apa? Miskomunikasi kan? Iya, ada kelainan baik oleh pengirim maupun oleh penerima. Ya, kemudian menjelaskan cara memperbaiki komunikasi. Bagaimana kita memperbaiki komunikasi supaya komunikasi kita itu bisa efektif dan bisa mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana cara meningkatkan komunikasi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Ya, jadi apa pentingnya komunikasi? Untuk mengembangkan bakat kepribadian manusia yang harus berhubungan dengan orang lain ya. Manusia ini kan makhluk sosial ya. Siapa namanya? Gerald kalau mau bangun rumah, bangun di mana? Di pemukiman atau di hutan? Di pemukiman, karena kita mau berinteraksi dengan orang lain ya. Ya itu kita cenderung untuk berinteraksi dengan orang lainnya karena kita adalah makhluk sosial ya. Ya, untuk berhubungan dengan orang lain maka kita menggunakan komunikasi ya.
Komunikasilah yang membantu kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Perusahaan untuk berhubungan dengan pihak di luar perusahaan harus melakukan komunikasi, ya, yang biasa disebut komunikasi bisnis, ya. Kita memperkenalkan barang kita menawarkan produk kita jelaskan bagaimana cara pembayarannya. Itu kan lewat proses komunikasi, ya. Iya, jadi itu adalah pentingnya komunikasi. Definisi komunikasi, ya? Tolong bacakan, ya. Ya, Anda bacakannya menurut Murphy. Definisi komunikasi yang pertama menurut Murphy, komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud orang lain. Iya, untuk mencapai pikiran-pikiran yang dapat dimengerti orang lain, apa yang ada dalam benak saya itu, supaya Anda bisa tahu saya harus melakukan komunikasi dengan saudara, kan? Iya, itu. Kemudian untuk pengertian komunikasi menurut Howard, Berikutnya pengertian komunikasi bersama, yaitu komunikasi didefinisikan sebagai proses untuk membangkitkan perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan. ya, itu menurut ini. Kemudian definisi lagi menurut Poland. Yang berikutnya komunikasi menurut Hoffman, komunikasi merupakan proses di mana seseorang atau komunikator mengirimkan stimuli atau biasanya dengan simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku yang lain. Ya, itu ya. Ini adalah beberapa pendapat dari ahli, ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan dari pendapat ini, kita simpulkan apa itu komunikasi, ya. Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian atau menyampaikan suatu pesan, informasi yang mengandung makna. Kalau kita kirim pesan dan tidak mengandung makna, tentu tidak ada respon dari orang lain, kan? Iya, mengandung makna kepada pihak atau seseorang, ya, di tempatnya dalam usaha untuk saling mendapatkan pengertiannya. Jadi makna informasi itu harus punya makna. Kalau tidak punya makna, tentu tidak ada stimul yang diberikan, ya. Kalau Gera, saya sampaikan sama Gera, kamu lulus komunikasi bisnis dengan nilai A. Tentu saya harapkan bahwa Gera akan senang, ya. Ternyata setelah saya sampaikan, bukannya senang, tapi Gera malah menangis kayak anak kecil. Ya, berarti apa yang saya kirimkan sama Gera itu belum dimengerti, ya. Di mana saya menyadari bahwa Gera belum mengerti apa yang saya sampaikan, karena respon yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, kan? Kalau saya katakan lulus, harusnya kan dia senang, kan? Kok kenapa responnya malah begitu? Berarti terjadi yang namanya miskomunikasi. Apa yang saya sampaikan sama Gera belum dimengerti dengan benar, ya. Jadi di situ kita lihat bahwa komunikasi ini sudah berlangsung, sudah berjalan dengan efektif, ya. Oke. Nah, kita lihat apa itu komunikasi bisnis atau business communication. Komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, ya. Jadi dalam kegiatan bisnis, karena ada ini kan terkait dengan jurusan ekonomi itu. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan kita dalam dunia bisnis tidak menggunakan komunikasi bisnis, kan? Iya. Kalau komunikasi dengan pacar, komunikasi apa namanya itu? Komunikasi pribadi, kan? Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis, kan?
kegiatan bisnis yang Anda lakukan ya. Jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dijalankan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu ya. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan ya, itu verbal. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain dengan menggunakan tanda-tanda ya. Anda kalau jalan dari rumah ke kampus kan Anda lihat rambu-rambu lalu lintas ya. Dapat lampu merah, apa artinya? Berarti Anda harus stop kan? Ya, berhenti kan? Itu adalah komunikasi non-verbal. Ya, Anda biasa ikut pramuka ya. Ya semapor ya, orang bisa gabung kita sini, kita berkomunikasi dengan menggunakan simbol sandi, itu adalah komunikasi non-verbal ya. Komunikasi non-verbal ini bisa juga dengan bentuk intonasi. Ada mahasiswa terlambat, dia ketuk pintu, saya bilang masuk. Tetapi begitu dia terlambat, dia masuk, saya langsung teriak, masuk. Ini kan beda maknanya kan, hanya karena pendekanannya. Yang pertama itu, ya dia terlambat ya, artinya saya setuju kalau dia masuk. Tetapi yang terakhir itu kan saya tidak setuju kan. Itu adalah komunikasi non-verbal. Gerald kalau pergi melayat ke orang mati, gunakan baju apa? Baju hitam ya, kalau kita orang kaya. Kalau orang yang lain kan ada baju putih ya. Ya, itu menandakan bahwa kita ikut berduka cita ya. Itu kan dari warna ya. Warna tubuh itu merupakan suatu bentuk komunikasi ya. Ya, itu adalah komunikasi verbal dan komunikasi non verbal ya. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Ya, kalau tidak ada mudah-mudahan mengerti ya, kita lanjut. Ya. Kita kembali ya. Ya. Bagaimana proses komunikasi itu bisa terjadi? Saya sebagai pengirim tentu harus mempunyai ide dan gagasan ya. Ada ide dan gagasan. Di mana saya melihat ide dan gagasan? Lewat indera penerima ya. Apa itu indera penerima manusia? Lihat, ya, telinga, mata, hidung. Ya, itu adalah indera kulit juga. Sebersentuhan dengan merah, oh ini kasar-kasar berarti dia laki-laki ya. Ya, jadi itu kita mempunyai ide dan gagasan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca ya. Itu masuk di benak saya ya. Nah, apa yang ada di benak saya kan tidak mungkin saya bisa sampaikan kepada Anda ya. Kok bisa membaca pemikiran saya? Walaupun Anda para normal itu saya kira susah membaca. Harus saya rubah ya. Ide atau gagasan yang saya terima dari indera penerima harus saya rubah menjadi sebuah pesan ya. Iya. Ide itu harus dirubah menjadi sebuah pesan. Ya, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tindakan ya. Ya, kemudian kita pindahkan itu pesan itu. Ya. Kemudian Anda menerima pesan. Ya. Tentu setelah pesan Anda terima itu, Anda memberikan respon ya. Penerima memberikan tanggapan atau umpan balik, feedback. Nah, dari umpan balik yang Anda diberikan oleh penerima itu, disitulah kita bisa melihat bahwa proses komunikasi itu sudah efektif ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, saya katakan Gerald lulus nilai A, tapi umpan balik atau feedback yang diberikan
kehilangan boneka kan? Berarti ada yang salah di sini. Ya, responnya salah. Tidak ada orang kan yang protes kalau dibilang lulus ya, apalagi kalau mahasiswa ya. Ada mahasiswa kan? Tentu tidak ya. Makanya berarti saya harus mengubah ya, mengubah tadi. Oh, mengubah. Setelah mengubah ya tentu biar mangkut senyum. Oh, berarti proses komunikasinya sudah berlangsung dengan baik ya. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya ada ya penerima mempunyai ide atau gagasan ya. Ya. Kemudian ide atau gagasan itu dirubah menjadi suatu pesan ya. Yang saya jelaskan tadi. Kemudian pengirim mengirimkan pesan ya lewat media, bisa lewat telepon ya, bisa juga lewat komunikasi langsung kan ya, bisa lewat telepon, media sosial, bisa dengan komunikasi langsungnya. Jadi di sini ada saluran atau media yang digunakan. Penerima menerima pesan, kemudian pesan itu ditafsirkan, kemudian dia memberikan tanggapan atau umpan balik. Tanggapan yang diberikan oleh penerima itu menjadi ukuran kepada pengirim pesan bahwa apa yang disampaikan sudah berlangsung secara efektif ya. Ya, saya kira itu adalah proses komunikasi ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Boleh kita lanjut? Ya. Ini ya ada yang mengerti. Ya, kita lihat di sini yang mengerti, ada umpan baliknya, komunikator, pesan, saluran, dan ini komunikan penerima pesan. Ya, jadi apa umpan balik itu? Di situ kita lihat ya bahwa proses komunikasi ini sudah berlangsung secara efektif ya. Itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Apa komponen dari komunikasi ini? Ada pengirim pesan, ada proses encoding, ada pesan, saluran komunikasi, proses descending, penerima pesan, dan umpan balik ya. Itu. Ini bentuk dasar komunikasi nih. Ya, mengirim pesan. Kita mengirim pesan itu kan lewat berbicara ya, berbicara maupun tulisan. Kemudian menerima pesan dia bisa mendengarkan, dia bisa membaca, dan dia bisa menulis ya. Ya, mengirim pesan itu berbicara dan menulis. Penerima pesan itu adalah dia membaca pesan tertulis yang kita kirim, kemudian dia mendengarkan pesan yang disampaikan secara lisan ya. Dan jadi kalau kita lihat di sini proses komunikasi ini 30% dari pengirim pesan dan 45% dari penerima pesan ya. Berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Berarti ini adalah proses komunikasi verbal ya, berbicara dan menulis ya. Komunikasi non verbal ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan itu adalah komunikasi verbal yang terdiri dari berbicara dan menulis ya. Apa itu komunikasi verbal ya? Orang dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap berbagai macam perasaan orang lain. Iya, ada rasa senang, benci, rindu maupun berbagai perasaan orang lainnya. Ya, itu adalah proses komunikasi non verbal. Iya.